Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Juliana Putri dengan NIM 240105-2003 dari kelas 2A di 3TC. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai arsitektur 4G. Yang pertama itu, apa itu 4G? Jika bicara mengenai 4G, sebenarnya yang paling terasa oleh pengguna adalah internetnya lebih cepat dibandingkan 3G. Tapi di balik itu ada perubahan pada cara jaringan bekerja. Pada 4G LTE itu menggunakan konsep AIP, yang artinya semua layanan baik internet maupun komunikasi dikirim dalam bentuk paket data IP. Jadi proses pengiriman datanya menjadi lebih sederhana dan efisien. Karena itu, kita bisa streaming video, video call, atau download file dengan lebih lancar dan delay yang lebih kecil. Arsitektur 4G LTE. Pada gambar ini dapat terlihat bahwa 4G itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Eutran dan EPC. Di sebelah kiri ini ada Eutran, yaitu jaringan akses radio. Di dalamnya terdapat APP atau perangkat pengguna seperti smartphone yang kita pakai, dan NFB yang berfungsi sebagai base station LTE. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi atau internet, smartphone akan mengirimkan data lebih dahulu ke NFB. Setelah itu, data masuk ke EPC atau Evolved Packet Core yang bisa dibilang sebagai pusat pengelolaan jaringan. Di dalamnya terdapat MME, HSS, CRF, SGW, dan PGW. Masing-masingnya ini punya tugas yang berbeda. Ada mengatur autentikasi pengguna, menyariskan data, menghubungkan ke internet, dan ada juga yang mengatur kualitas layanan. Jadi, bisa dibilang Eutran ini bertugas sebagai penghubung pengguna ke jaringan, dan sedangkan EPC itu bertugas mengelola data dan memastikan pengguna bisa terhubung ke internet dengan baik. Selanjutnya yaitu ada elemen arsitektur 4G LTE. Nah, yang pertama yaitu UI atau User Equipment, yaitu perangkat yang digunakan pengguna seperti smartphone atau modem. Yang kedua ada NOTB. NOTB ini menjadi penghubung antara pengguna dengan jaringan LTE. Nah, selain menerima sinyal dari pengguna, NOTB juga mengatur komunikasi radio dan memastikan koneksi tetap stabil ketika pengguna berpindah posisi. Lalu ada MME atau Mobility Management Entity. MME ini bisa dianggap sebagai pengelola pengguna di jaringan. MME bertugas melakukan registrasi, autentikasi, dan memastikan pengguna memiliki izin untuk menggunakan layanan. Berikutnya ada SGW, yaitu yang berfungsi meneruskan paket data dari NOB ke PGW. Kemudian PGW berfungsi sebagai gerbang menuju jaringan. Jadi semua data yang keluar atau masuk dari internet akan melewati PGW terlebih dahulu. Selain itu ada HSS, yaitu database yang menyimpan data pelanggan, dan VCRF yang mengatur kebijakan layanan seperti Quality of Service atau QoS agar layanan jalan sesuai kebutuhan. Karena setiap elemen memiliki tugas yang berbeda, mereka harus bisa saling berkomunikasi. Makanya digunakan interface. Interface di antaranya yaitu yang pertama ada UU, yaitu menghubungkan smartphone dengan NRB melalui gelombang radio. Kemudian X2 yaitu penghubung antara NRB1 dengan NRB lainnya. Fungsinya itu berfungsi agar BTS itu bisa saling berkomunikasi dan membantu proses handover. Misalnya, saat pengguna naik motor sambil video call, maka HP itu akan berpindah dari tower A ke tower B. Maka X2 ini membantu perpindahan itu supaya pengguna dapat terhubung ke jaringan dengan baik. Kemudian ada satu MME, yaitu penghubung antara NRB dan MME. Digunakan untuk pertukaran informasi kontrol antara NRB dan MME. Dan selanjutnya ada S1U. Digunakan untuk mengirim data pengguna dari NRB ke SGW. Setelah itu ada S5 yang menghubungkan SGW dengan PGW,
SE6A yang menghubungkan MME dengan HSS untuk proses autentikasi, GX yang menghubungkan PGW dengan PCRF untuk mengatur QoS, dan terakhir ada SGI yang menghubungkan PGW dengan jaringan internet. Jadi interface ini adalah jalur komunikasi yang membuat semua elemen tadi bisa bekerja sebagai satu sistem. Selanjutnya ada alur data LTE. Pada slide ini dapat kita lihat, ini adalah proses yang sebenarnya kita lakukan setiap harinya tanpa sadar. Misalnya, saat kita mengupload foto ke media sosial, data akan bergerak dari UI menuju NFB, lalu ke SGW, diteruskan ke PGW, dan akhirnya sampai ke internet. Proses ini disebut dengan uplink. Sebaliknya, saat kita menonton YouTube atau membuka website, data berasal dari internet, kemudian melewati PGW, menuju SGW, ke NFB, dan akhirnya sampai ke smartphone kita. Proses ini disebut dengan downlink. Semua pengiriman data tersebut menggunakan GTP tunnel, yaitu mekanisme yang menjaga paket data setiap pengguna tetap memiliki jalurnya sendiri, sehingga proses komunikasi menjadi lebih efisien dan aman. Selanjutnya ada prosedur aktivasi pengguna. Sebelum smartphone bisa menggunakan jaringan LTE, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu perangkat akan mengirimkan attach request atau sebagai permintaan untuk masuk ke jaringan. Setelah itu, MME akan memeriksa identitas pengguna dengan mengambil data dari HSS. Jika proses autentifikasi berhasil, PGW akan memberikan alamat IP dan membuat jalur komunikasi yang disebut default IPS barrier. Kalau semua proses ini sudah selesai, barulah pengguna bisa mengakses internet seperti biasa. Selanjutnya, ada keunggulan arsitektur 4G LTE. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, arsitektur LTE jauh lebih sederhana karena menggunakan konsep All IP atau Flat Architecture, yang artinya data tidak perlu melewati banyak komponen sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat. Selain itu, LTE juga memiliki latensi yang rendah, kecepatan transfer data yang tinggi, dan kapasitas yang lebih besar. Itulah mengapa layanan seperti streaming, video conference, dan game online bisa berjalan lebih lancar. Jadi dapat disimpulkan, 4G LTE dapat dikatakan berhasil karena menggunakan arsitektur jaringan yang lebih sederhana dan efisien dengan mengubah seluruh layanan komunikasi menjadi berbasis paket data internet atau All IP. Sehingga jalur komunikasi menjadi lebih datar atau flat arsitektur dan tidak memerlukan banyak komponen perantara seperti generasi sebelumnya. Penyederhanaan ini membuat proses pengiriman data menjadi lebih cepat, latensi lebih rendah, kapasitas jaringan lebih besar, serta respon jaringan lebih baik dalam mendukung layanan modern seperti internet berkecepatan tinggi, streaming, dan komunikasi real-time. Sehingga LTE menjadi teknologi yang lebih efisien, fleksibel, dan andal untuk kebutuhan komunikasi digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.